bahkan berusaha untuk menciptakan pitung-pitung palsu. Nah, seperti ini cuplikannya. Aduh, jangan diambil semua dong barang-barang saya. Diam lu, jangan cari siapa-siapa yang ngerampok. Nih, pitung yang ngerampok. Jadi, lo binatangnya yang berani pakai nama gue. Untuk memancing pitung-pitung asli keluar dari persembunyiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Barimin Story. Kali ini kita akan mengungkap asal-usul pitung. Pasti lu mengerti film pitung kan? Nah, ini dia filmnya. Jalan mana nih? Kiri, kanan, kanan. Hot for dome. No, jalan terus. Pasti lu cuma tahu tentang film pitung adalah seorang jagoan dari Betawi. Di sini gua bakal mengungkap siapa itu pitung dan apa itu pitung, jawara dari Betawi. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan dari segala urusan-urusannya dan dimudahkan segala munajat-munajatnya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Di sini aja. Pitung itu bukan nama orang seperti halnya si Jampang atau Sabeni, tapi singkatan dari pitung, pituan yang merupakan salah satu organisasi. Nah, pitung adalah organisasi, bukan perorangan atau nama orang. Perlawanan Rakyat Jakarta yang dibentuk pada tahun 1880 Masehi oleh Kiai Haji Naipin atas saran dari pejuang Jayakarta dan sesepuh adat tempo dulu. Kiai Haji Naipin adalah seorang yang alim dan juga dikenal sebagai salah satu ahli silat handal di kawasan Tanah Abang. Pitung didirikan setelah seluruh anggotanya melewati beberapa tes seperti ujian jurus terakhir ilmu silat, ujian ilmu agama yang sudah mereka pelajari, ujian ilmu tarekat, serta diakhiri dengan khatamnya Al-Quran yang diikuti oleh 7 santri terbaik Kiai Haji Naipin. Setelah dinyatakan lulus, maka ketujuhnya dibaiat untuk selalu setia dalam jihad fisabilillah, setia terhadap persahabatan, selalu menolong rakyat, dan patuh terhadap orang tua, ulama, dan sesepuh adat. Nama pitung yang berarti 7 pendekar penolong mengambil dari inspirasi surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Nah, nama pitung itu adalah singkatan dari 7 pendekar penolong. Oleh karena itu, ketujuh pendekar ini selalu ditekankan untuk terus menghayati dan mengamalkan kandungan surat Al-Fatihah dalam setiap perjuangan mereka. Nah, jadi semua 7 pendekar selalu ditekankan dalam ajaran Islam. Di antara ketujuh pendekar itu, maka kemudian dipilihlah yang paling terbaik untuk menjadi pemimpin. Jatuhlah pilihan itu kepada salah satu murid yang paling dicintai Kiai Haji Naipin, yaitu Raden Muhammad Ali Nitikusuma. Kiai Haji Naipin memang sangat sayang kepada sosok ini karena sejak kecil Raden Muhammad Ali adalah seorang yatim dan beliau juga tahu bagaimana kisah terbunuhnya ayah Muhammad Ali, sedangkan ibunya telah menikah lagi dengan salah seorang duda yang mempunyai anak yang berada di daerah
Kemanggisa. Kasih sayang ulama sufi ini juga sangat wajar karena dia adalah paman Raden Muhammad Ali. Beliau, Raden Muhammad Ali Nitikusuma, adalah sosok yang alim dan soleh, pewaris silat Kiai Haji Naipin dan silat-silat warisan pejuang Jayakarta. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan pantang kompromi dengan penjajah kafir. Nah, di sini yang disebut penjajah kafir itu adalah para kolonial Belanda pada zaman dulu, yang dimana memang sangat sadis. Ayahnya Syahid dibunuh pengkhianat bangsa, yang diantaranya para tuan tanah Cina dan centeng-centeng bayarannya. Harta bendanya dirampas, dan keluarga besarnya banyak yang diburu dan difitnah. Beliau yakin sejak umur 2 tahun, di mata penjajah, sosok ini lebih dikenal sebagai perampok daripada pejuang. Nah, ingatkan lu, nih cuplikannya. Orang kedua yang juga tidak kalah hebatnya adalah Ratu Bagus Muhammad Roji'i Nitikusuma. Dialah otak dibalik semua strategi perlawanan gerakan Pitung. Dikenal licin dan sulit untuk ditangkap. Namanya sering disebut sebagai Ji. Nah, kalau di film, Ji itu adalah adis perguruan dari Pitung. Sosok yang alim dan soleh dan dikenal sangat keras perlawanan terhadap penjajah. Dia tidak seperti yang digambarkan dalam beberapa film. Dia justru sangat cerdas dan penuh perhitungan. 5 orang lagi juga tidak kalah hebatnya. Mereka adalah Abdul Qadir, Abdul Somad, Saman, Rais, Jebul, atau Kiduloh atau Abdullah. Salah satu dari mereka yaitu Bang Jebul, dengan hanya beberapa gebrakan jurus belur. Nah, untuk kalian yang tahu jurus belur itu apa, komen di bawah. Kita sharing-sharing. Oke, lanjut. Scott Van Hine dalam sebuah adu tanding silat di Tangerang. Sehingga dari kejadian inilah Hine menjadi sangat dendam terhadap semua anggota Pitung karena merasa telah dipermalukan di depan khalayak ramai. Hine juga pernah kena batunya saat semua anggota Pitung menangkapnya di daerah Jelembar. Di sini, dia dan pasukan Marosenya dihajar habis-habisan. Pasukan Marosenya yang dikenal sadis lari terbirit-birit ketika berhadapan dengan Pitung. Anggota Pitung kesal karena Hine ini memfitnah Pitung dan mengancam beberapa orang yang pro terhadap pejuang Pitung. Tapi semua anggota Pitung masih memberikan kesempatan dia hidup dengan catatan dia tidak menindas rakyat dan tidak memfitnah Pitung sebagai gerombolan perampok. Seperti pada sebuah perjuangan, pasti ada resikonya. 2 anggota Pitung yaitu Jebul dan Saman pada tahun 1896 pernah tertangkap dan dipenjarakan di Glodok. Namun mereka berhasil meloloskan diri, bahkan berhasil membunuh beberapa marsose. Beberapa anggota Pitung harus mengalami mati syahid. Ji ditembak pada tahun 1899 Masehi. Jenazahnya masih bisa diselamatkan. Raden Muhammad Ali syahid ditembak tahun 1905 Masehi. Beliau ditembak bertubi-tubi oleh para marsose sampai akhirnya rubuh. Namun sampai detik-detik kematiannya, dia tidak menyerah dan terus bertakbir. Setelah syahid, jasad Muhammad Ali dimutilasi penjajah kafir melalui para inlander yang menjadi saudaranya sendiri. Jasad Muhammad Ali yang tidak sempurna kemudian disolatkan oleh para alim ulama di kawasan Selipi dan sekitarnya untuk kemudian dimakamkan di daerah Bandengan. Para ulama sesepuh yang berada di daerah Jipang, Pulurago. Para ulama dan sesepuh yang berada di daerah Jipang, Pulurago, Selipi Palmerah, Rawabelong, Kemandoran, dan sekitarnya sangat berduka dengan kematian salah satu pejuang terbaik mereka. Pitung adalah fakta sejarah ketika mereka tercatat dalam kitab Al-Fatawi. Kisah mereka
adalah kisah perlawanan kaum muslimin yang tertindas oleh penjajah kafir dan antek-anteknya. Mereka juga mujahid sejati membela agama Islam dan rakyat Jakarta. Mereka bukan perampok, mereka orang-orang terpelajar dan juga mengerti tentang dunia politik yang diterapkan penjajah. Kisah mereka tentu tidak akan pernah sesuai dengan kisah yang berasal dari penjajah kafir, baik melalui koran mereka ataupun para sejarawan kolonialis yang memang bekerja untuk kepentingan penjajah. Penjajah pada masa itu dengan politik divide et impera, bahkan berusaha untuk menciptakan pitung-pitung palsu. Nah, seperti ini cuplikannya. Aduh, jangan diambil semua dong barang-barang saya. Diam lu. Jangan cari dapat-dapat yang ngerampok. Nih, pitung yang ngerampok. Ngerti? Oh, lo binatangnya yang berani pakai nama gue? Untuk memancing pitung-pitung asli keluar dari persembunyiannya, bahkan untuk syahidnya Raden Muhammad Ali, salah satu pihak yang menjebaknya mengaku sebagai pitung asli. Para anggota pitung adalah manusia biasa. Mereka tidak mempunyai ilmu macam-macam, apalagi sampai memakai jimat seperti yang disebarkan beritanya oleh Belanda atau pitung sakti mandraguna. Isu peluru emas pun dibuat-buat dan disebarkan kepada masyarakat agar Raden Muhammad Ali dianggap sosok sakti, namun ternyata Belanda lebih hebat. Nah, gimana kejamnya Belanda pada zaman dulu, memfitnah bangsa sendiri, mengadu domba. Oke, lanjut. Jasadnya sengaja dimutilasi agar masyarakat kehilangan jejak sejarahnya dan juga tidak bisa lagi menjarahi makamnya. Namun, sekalipun jasadnya terpencar, kisah kepahlawanan pejuang tangguh ini tidak akan pernah hilang dari tanah Jakarta ini. Namun, semua anggota pitung hanya diajarkan ilmu bela diri dan juga ilmu-ilmu keagamaan seperti tafsir, fikih, hadis, tasawuf, ilmu alat, dan juga pengetahuan tentang strategi-strategi perlawanan. Mereka juga melek terhadap dunia politik yang berkembang pada masa itu, sehingga karena lengkapnya pengetahuan mereka, penjajah menghabisi gerakan ini sampai ke akar-akarnya. Nah, inilah arti pitung, pituan, pitul. 1 untuk 7, 7 untuk 1. 7 golok adalah mereka. Allah dasar hidup mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panutan mereka. Disarikan dari kitab Al-Fatawi yang ditulis ulang dari tulisan lama ke dalam bahasa Arab Melayu oleh Alamah Asy-Syaikh Kyai Haji Ratu Bagus Ahmad Syar'i atau Kumbi Syar'i atau Babeh Betawi atas perintah Guru Mansur Sawalio tahun 1910 Masehi di Jakarta. Semoga berkah dan menjadi manfaat serta pengetahuan untuk semua orang. Ditulis oleh Dr. Ustadz Iwan Muhammad Al-Fatah. Sumber arsip Nasional Republik Indonesia. Fakta koran Orlando, Holland, September 1893. Pitung ditangkap di kota Bambui. Nah, bagaimana? Jika kalian setuju dengan asal-usul pitung ini, komen di bawah. Dan jika tidak setuju, beritahu gua agar gua tahu yang sebenarnya asal-usul dari pitung. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Menurut buku yang gue baca, hidup itu hanya sekali. Jadi, jika lu masih jomblo, masih banyak cewek di luar sana. Salam dari Barimen Story.